Saudara yang ada dimanapun juga ada menyaksikan lewat online. Hari ini saya rindu untuk sharing satu firman. Topiknya adalah benalu rohani. Kita masuk dalam tahun P-Alex yang baru ini. Kita harus memiliki sebuah kirbat yang baru. Jangan kirbat yang lama. Kita harus punya jubah yang baru agar supaya kita memasuki sebuah tahun yang sungguh-sungguh kita nikmati. Saudara, benalu rohani. Ini contoh adalah benalu di tanaman. Oke? Benalu itu berbicara parasit. Sesuatu makhluk kehidupan yang ada di atas tanaman. Merupakan bagian daripada tanaman juga. Sesuatu kehidupan yang menumpang pada suatu tempat. Saya pelajarin benalu ini sangat luas. Sangat detail, sangat banyak. Nah, saudara lihat, ini benalu. Sebuah pohon dikelilingin. Pohon wujudnya itu berbeda. Yang kelihatan benalunya. Oke, ini sifat-sifat benalu. Saudara ikutin pelan-pelan, ini cukup banyak. Sesuatu kehidupan yang menempel pada inangnya atau inangnya, induk gitu ya. Dan hidup dari sumber sari inangnya. Dia melekat kepada pokok. Nah, dia ambil sari dari pokok itu, hidup dari pokok itu. Benalu hidup bertumbuh menjadi besar dan kuat. Ada kalanya induknya, inangnya itu mati karena benalu yang melekat lebih besar daripada pokoknya. Merubah penampilan inangnya, bahkan merusak. Oke, kita lihat pohon ini. Lihat, pohon ini gak kelihatan batangnya sudah. Ditutupin. Nah, saudara, benalu adalah orang yang senang menumpang kepentingannya pada usaha orang lain tanpa mau berusaha sendiri. Itu sebuah gambaran benalu. Ditujukan kepada orang yang merugikan atau menyusahkan hidup orang yang ditumpanginya dan tidak memberikan kontribusi atau manfaat. Oke, ini kita definisi benalu. Nah, kita akan belajar apa itu benalu rohani. Saudara, betapa sering kita tidak bisa mengalami sebuah terobosan dalam kehidupan kerohanian kita. Dan Bapa di surga ketika dia mau memberkati kita, dia lihat ada hal-hal yang namanya kita katakan ada roh asing, api asing, pikiran kedagingan, jiwa kedagingan. Hal-hal ini adalah bagian dari benalu. Kita akan pelajari sama-sama. Benalu rohani, sesuatu yang menempel dalam hidup kerohanian kita, menghisap sari berkat Tuhan, merusak sifat ilahi Tuhan, dan akhirnya mematikan kerohanian kita, menghambat api cinta Tuhan. Nah, saudara lebih lanjut, Yesus mengajarkan benalu itu ibarat ilalang dan gandum yang tumbuh bersama-sama. Semua itu baik. Semua itu dari Tuhan manis, tapi diisap juga, ditarik juga oleh ilalang. Kita, anak-anak Tuhan, orang percaya digambarkan adalah gandum. Betul ya? Nah, tapi di tengah-tengah gandum ini ada ilalang. Yesus katakan, ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Setelah itu, si penuai datang, dia lihat, ingin dicabut ilalangnya. Yesus mengajarkan jangan dicabut. Kalau dicabut nanti ada gandum tercabut. Contoh, di gereja Tuhan kadang-kadang ada ilalang-ilalang. Orang percaya tapi sifatnya ilalang, bukan gandum. Datang gereja dengan motivasi yang lain. Datang gereja untuk mencari kepentingannya. Pribadi lepas pribadi. Ada di gereja orang-orang demikian. Ada kalanya gembalanya sangat menolak. Bahkan diusir. Ketika itu ada orang-orang percaya belas kasihan. Loh, Pak gembalanya atau pengurusnya atau diakennya kok kejam. Udah gak ke gereja itu lagi. Dia ikut mundur.
Ketika orang ini disingkirkan, orang lain melihatnya kasihan, ikut ini. Itu artinya kalau kita cabut ilalang, gandum akan ikut. Oleh sebab itu Yesus katakan biarin saja. Nanti penuai yang akan datang, masing-masing itu akan ilalang, akan dikumpul sama Tuhan waktu pengadilan, penghakiman. Halo, sampai sini tahu? Firman Tuhan katakan ketika pesta anak domba, ada namanya kambing, ada namanya domba. Sama-sama duduk di pesta anak domba. Yesus katakan, "Enyalah engkau kambing-kambing." Itu ilalang, saudara. Tidak punya sifat gandum. Kita lihat lebih lanjut ya. Nah, ini adalah ayatnya. Kita nggak usah baca deh ya. Kira-kira kita sudah tahu ini. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih. Ilalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika orang sedang tidur, ketika seorang saya tidak sadar, maka sifat-sifat benih-benih ilalang itu akan masuk dalam hidup kita. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Wah, enggak. Kenapa macet tadi? Enggak, macet dulu. Oke, saudara bisa bedakan mana ilalang, mana gandum? Penampilannya hampir mirip, betul ya? Hampir mirip. Tapi Kristen ilalang dengan Kristen gandum sama-sama percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama datang di gereja Tuhan, sama-sama ikutin dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sama-sama menyanyi, sama-sama menari, sama-sama melayani Tuhan. Tetapi buah kehidupannya berbeda. Oke, kita pelajari lebih lanjut lagi. Jenis benalu rohani yang terjadi pada orang percaya. Kita siapkan hati kita. Tuhan ingin tahun ini the wonderful, sebuah keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sadar hari ini, mari kita masuk dengan jubah yang baru, kirbat yang baru, agar anggur kita ini boleh tidak bocor. Sifat manusia lama, saya katakan itu sifat kedagingan, terbentuk dari proses waktu ke waktu. Benalu itu akan bertumbuh bukan satu hari langsung tumbuh gede, tetapi dia butuh proses waktu. Ada yang bertahun-tahun. Itu sifat kedagingannya melekat. Nah, apa ini? Ada beberapa poin. Ini pertama, saudara lihat iri hati. Betapa orang tidak bisa mengalami terobosan. Karya Tuhan yang agung dan mulia tidak bisa dinyatakan bagi seseorang yang hatinya masih iri. Iri ke A, iri ke B, iri ke C. Iri hati adalah orang yang tidak bisa bersyukur, menerima kasih karunia Tuhan dalam hidupnya dengan apa adanya, dan mengakui bahwa itu pemberian Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidupku. Amin. Nah, itu iri hati. Yusuf di hadapan ke-11 saudara-saudaranya. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kita lihat Yusuf. Yusuf punya kelebihan. Tuhan naruh. Kita kadang-kadang melihat ada orang teman kita punya multi talents. Serba berkat Tuhan ini seperti mengalirnya lancar. Dan hidupnya enak gitu loh. Kadang kita itu, saya lebih rajin dari dia, saya ini kok saya gak sama ya. Kayak saudara dengan kakak dan adik. Kok ayah ibu kita lebih sayang sama dia daripada saya, lebih diperhatikan dia daripada saya. Itu adalah iri hati. Nah, saudara, Kisah Para Rasul 7 ayat 9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Apakah it must be so? Apakah ini skenario yang Tuhan taruh? No. Tapi Tuhan bisa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yusuf katakan, engkau mereka-reka yang jahat bagi saya, tapi Tuhan membalikkan semua yang jahat itu, dibalikkan menjadi keindahan. Yang penting hati Yusuf itu benar, genah itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ayub pasal 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Hari ini saudara,
Kita tidak ada orang yang bodoh di antara kita. Kita masukin tahun yang baru ini sepanjang tahun P-Alif. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan memberkati kita, kita siap. Keadaan kita siap. Jadi ada dua. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ada dua pihak antara manusia dan Tuhan dengan manusia. Saudara saya harus siap. Oke? Saya lanjutkan Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hari ini mari kita buang semua iri hati. Kita katakan, meskipun aku kelihatannya kurang, ini kurang itu, aku lemah, tetapi aku tetap bersyukur. Hidupku adalah biji mata Tuhan. Hidupku adalah kemuliaan Tuhan. Hidupku karena Tuhan bermurah hati. Amin. Tetap bersyukur untuk keluarga kita. Udah jangan bandingkan orang lain. Bahasa Mandarin bagus, ren pi ren qi si ren. Orang bandingkan orang, maka hakikatnya itu mati gitu loh. Jadi jangan bandingkan orang lain. Oke, ini benalu pertama. Ini iri hati bukan tiba-tiba muncul, tapi ini dari waktu ke waktu yang tidak pernah dikikis sifat ini. Setiap orang, baik itu besar, tua dan muda dan kecil, latar belakang kaya dan kurang kaya, bodoh dan pintar, ada itu sifat ini. Ada kalanya itu melekat. Kita kalau tidak mau singkir, melawan dengan firman, melawan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka itu melekat kepada engkau dan saya. Itu ngeri, saudara. Tadi kita baca, itu adalah orang mati. Orang bebal mati. Kita jadi bagian orang bebal. Orang bebal bisa melihat kemuliaan Tuhan? Nih, gak bisa. Kalau orang yang punya iri hati, itu kata mau busukkan tulang. Busukkan tulang itu adalah orang itu sakit. Oke, saya lanjutkan lagi. Sifat manusia lama kedagingan. Kedua, tadi iri hati. Kedua, tinggi hati. Orang yang sombong, orang yang angkuh, itu bukan datang sekonyong-konyong, tapi itu butuh waktu lama dan dibiarkan. Merasakan diri melebihi orang lain, pembenaran diri, pokoknya aku yang paling benar. Aku yang paling betul. Ini tinggi hati. Orang yang membutuhkan pengakuan dan pujian dari pihak orang lain, bahwa dirinya itu lebih. Saudara dikasih Tuhan, kembali lagi, kesombongan ini itu meliputi setiap lapisan aspek hidup manusia. Dia bukan saja orang kaya, orang miskin pun bisa sombong. Betul ya? Orang pintar yang sombong, enggak. Orang bodoh pun bisa sombong. Ini kembali, ini sifat benalu yang kedua yang melekat kepada kita. Tuhan ingin kita datang kepada Dia dengan segala kerendahan hati. Hukum Tuhan bagi seorang raja. Terus Tuhan ingatkan di perjanjian lama, seorang raja harus bagaimana. Itu banyak ayat itu. Diingatkan melalui Nabi Tuhan. Seperti contoh, Ulangan 17:20. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, agar Tuhan tatanya tetap kokoh. Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu sekalian, kita tahu Saul jatuh karena tidak taat, karena tinggi hati. Itu melanggar tatanan Tuhan. Harusnya dia tidak boleh menaikkan ukupan, persembahan di altar, karena kefepet, Filistin udah ngepung, rakyatnya, tentaranya kabur sebagian, Samuel tidak datang-datang. Dia bilang, aku juga bisa, gampang ini kita lakukan. Itu hanya ukupan aja. Saudara, tinggi hati mendahului kejatuhan orang. Daniel 5:20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya. Ini tentang raja, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Saudara saya adalah anak-anak raja. Amin. Ayo mengerti, paham. Tuhan ingatkan, ini masih banyak sekali ayat-ayat. Nabi terus diingatkan Tuhan, jangan tinggi hati. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini contohnya. Kita ini gambaran anaknya raja di atas segala raja. Ayo belajar, jangan tinggi hati. Lanjut ya. Ketiga, pemarah.
temperamen tinggi. Saudara dikasih Tuhan, emosional, sering membuahkan hal-hal yang buruk dan merusak keadaan yang sudah baik. Kita pernah lihat orang emosi? Halo? Pernah lihat suami kita, istri kita emosi marah, ayah kita dan teman-teman kita, atasan kita, ketika dia emosi, itu merusak hal yang sudah baik. Hubungan seseorang teman yang sudah akrab seperti saudara, ketika sewaktu-waktu dia emosi, temperamen tinggi, ngomongnya udah gak bisa kendalikan, ngomongnya gak benar, maka persahabatan yang sangat baik terpecah, rusak di dalamnya. Saudara, kita tahu Musa, Tuhan sangat menyanjung, sangat memuji. Ini hamba yang hatinya sangat lembut. Tidak ada orang di muka bumi seperti Musa. Hanya satu, temperamen emosi ilahi. Saudara, dia akhirnya marah. Harusnya dia dengan tongkat dia memerintahkan batu keluar air, dia pukul itu. Wah, emosi. Akhirnya apa yang terjadi? Musa tidak bisa masuk dan menggenapi dan menerima berkat divine blessing dari Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, ini penting sekali. Saya coba mengendalikan banyak hal, saya coba mengendalikan. Belajar ini. Kalau ini tidak dikendalikan, ini seperti harimau. Ganasnya itu. Terus kita kembangkan, biarin. Emosi, ada apa-apa emosi, ada apa emosi. Maka suatu hari, itu akan kita hangus oleh api emosi kita. Oke, next, lanjut ya. Ini udah Musa ya. Kemarahan, sifat dan karakter hidup yang terakumulasi dari waktu ke waktu, itu butuh waktu lama prosesnya. Sebaliknya, mengkikis emosi juga membutuhkan waktu lama. Saya tahu tadi, iri hati, tinggi hati, dan pemarah, itu sifat benar yang lekat sama kita. Ini gak gampang, butuh waktu. Yang penting punya kemauan atau tidak belajar. Ayo kita diberikan kesadaran. Yang keempat, keras kepala, tegar tengkuk. Sulit diajar, sulit dibina. Saya percaya di sini tidak ada ya. Sini baik-baik semuanya. Biasa di sana sini ada. Salah satu kegagalan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Karena apa? Karena dia itu bangsa tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Dengan pembuangan mereka ke seluruh penjuru bumi. Dan mereka pulang nih, bangsa Yahudi. Terbentuklah negara Israel. Hari ini mereka sangat amat takut, tidak berani lagi untuk penyembah berhala. Ayo kita ke Israel. Ada yang berhala? Tidak ada. 100% mereka itu betul. Meskipun mereka pegang Taurat, saudara dikasih Tuhan, tapi harga yang mahal mereka bayar. Sampai hari ini, ya Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Mengkikis sifat keras kepala batu ini adalah merubah paradigma. Mau belajar, mau diajar, mau didisiplinkan, mau sebuah kerendahan hati. Nah oke, Amsal 29 ayat 19. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Ini adalah merubah. Kadang-kadang gak bisa pakai kata-kata diajarin. Sebab walaupun dia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Itu adalah artinya ayat ini, kita harus disiplinkan diri kita. Kalau sejak muda, kita terus membiarkan diri kita kepala batu dan tidak bisa diajar, tidak bisa rendah hati. Nah, itu akhirnya jadinya yaitu keras kepala, tidak pernah terkikis. Oke, lanjut. Nah, saudara lihat, ini apa gambarnya ini? Berleha-leha. Kemalasan. Kemalasan ini zona kenyamanan, don't want to move or change. Aku udah enak di sini lah, gak mau lah. Ya, pokoknya ya udah di sini aja.
Suruh jadi pasukan, suruh dokter, udah biasa-biasa aja. Ya udah begitu aja, terkotak. Ini merupakan bagian sifat penalu. Tuhan bagaimana untuk berkarya dalam hidupmu dan hidupku? Oke? Ini memotong destiny Tuhan atas hidup orang percaya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Orang harus bergerak dan tekun. Ya, artinya ya. Oke. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Malas ini sifat ya, betul ya. Waktu ke waktu. Dan dia tidak pernah mau mengalami terobosan. Memang mau rajin, mau tekun itu ada harga yang dibayar. Dia enggak. Nah, ini adalah kemalasan. Oke? Ini E. Ini siapa ya? Saya katakan Kaleb. Perhatikan Kaleb. Usia 85 tahun. Masih bersemangat berperang. Menghadapi orang enak, orang raksasa. Meminta tanah Hebron. Kiryat Arba. Saudara, mereka sudah masuk tanah Kanaan. Sudah dibagi semua tanah-tanah ini, tanah suku ini, suku ini, suku ini. 12 suku diberikan tanah. Tapi Kaleb bilang, no. Joshua, aku mau tanah Hebron. Joshua katakan, kamu tahu nggak Hebron ini orang raksasa. Hebron itu orang enak yang katanya makan orang. Lu udah tua, 85 tahun cukup. Gua kasih lu, Goshen, kasih lu terbaik tanahnya. Dia bilang, enggak. Saya mau tanah itu karena tanah itu adalah tanah punya warisan ilahi. Ada yang tahu Hebron di situ ada apa? Makamnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, dia bilang, itu tanah nenek moyang kita, itu warisan, dan saya mau tanah itu. Sekalipun orang raksasa. Nah, inilah spirit of excellence. Bapak Ibu sekalian, jangan malas, harus tekun. Saya lanjut. Joshua 14 ayat 11. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu ia. Demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Itu luar biasa, saudara. Kaleb, Tuhan katakan orang ini beda jiwanya. Jiwa bicara apa? Will, mind, emotion. Beda. Ya, kalau kamu tidur terus, berleha-leha terus, ya nggak bisa terima. Comfort zone, memberhentikan kegerakan dan memutus destiny Tuhan. Kita tahu, Ibu Panglima, online, terus itu gerak terus. Ini belum selesai, Tuhan kasih ini lagi, gerak belum selesai. Nah, itu saya kira ini bagian daripada, ya, kita keluar dari comfort zone. Karena Tuhan itu ada di ladang, Tuhan itu bergerak, kita harus seirama, segerak bersama Dia. Oke, change your life and get up from the comfort zone. Oke, saya lanjutin ya. Ini masih adalah kedagingan, gosip. Ada yang tahu gosip ya? Digosok-gosok makin sip ya. Oke, itu hoax. Saudara, firman Tuhan katakan, jika iya, katakanlah iya. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Ayo, ini merupakan bagian benalu yang ini sifat, saudara. Ada suka ngomongin war lain, enak rasanya. Tambah ngomongin lain dia tambah gairah. Heran juga kenapa gitu ya. Jadi itu harus dikikis. Menjadi gaya hidup yang merusak rancangan Tuhan. Ya, ini gaya hidup ya. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada sekali lagi ya. Nggak ada, sini baik-baik semua. Sini malaikat Tuhan. Menjadi penyambung lidah iblis untuk merusak relationship antara Tuhan dan manusia. Nggak ada gunanya kita gosipin orang deh. Oke, sepakat dengan saya? Nggak ada gunanya ya. Oke. Ini rendah diri dan pesimis. Ini sering loh ngalamin. Saya konseling ke orang-orang, Pak, itu kesaksian buat dia bukan buat saya, Pak. Dia kaya, Pak, saya nggak kaya, Pak.
dia pintar Pak, aku ini orang bodoh Pak. Pokoknya banyak. Rendah diri bukan rendah hati. Tuhan inginkan adalah rendah hati. Rendah diri itu adalah orang merasakan underestimate diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau muda. Muda dapatnya banyak hal yang kamu masih belum bisa kuasai, belum tahu banyak. Ya, bukan usia aja di sini ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita tetap bisa jadi yang terbaik. Jadi teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, rendah diri. Menganggap diri tidak sebanding dengan orang lain karena latar belakang yang kurang baik, kurang menguntungkan, akan memotong destiny besar dari Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, jangan rendahkan dirimu. Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kita diberikan talenta. Entah itu talenta cuma satu, tapi kita masih ada talenta Tuhan. Amin. Ya, jadi mungkin suara kita tidak baik, tapi kita mau belajar. Nanti Tuhan tambah-tambahin talenta kita. Oke, membatasi dan kehilangan kepercayaan diri atas rencana Tuhan besar dalam hidup kita. Saudara, banyak hal orang yang punya sifat ini tidak bisa menjadi pemimpin yang besar. Kalau engkau selama masih gerogoti, udah biar orang lain itu bagiannya, saya ini ya bagian saya yang kecil karena saya merasa saya kecil. Oh, saya lemah, saya gak kuat, saya dapat tanggung jawab yang begini aja, cukup aja udah itu. Itu gak bisa mengalami terobosan. Di sini ada sebuah film. Nah, ini kisah kecil. Kita lihat. Kita ada namanya pemetaan diri. Now, in this box, I have a picture of one of the world's greatest leaders from the last 100 years. Now, whoever can correctly guess who I got in here, I'm going to give you a pass the next homework assignment. Okay, I love this enthusiasm. You guys are great. Joe, what do you got? Steve Jobs. Okay, good. Cassie? Mother Teresa. Nice, okay. Nathaniel? Definitely has to be Dr. Martin Luther King Jr. Good guesses, okay. Now let me ask, what qualities make for a good leader? Katie? Someone kind, respectful, that listens to what the people have to say. Well done. Nathaniel? Confident, intelligent, and has swag. Okay, good. I like that. All right. I'm going to hand the box over to you. I want you to take a look inside and see who this great leader is, okay? So I'm going to hand it over to you and just pass it around. Let everybody get a look at it. Siapa pemimpin yang terbesar? Dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang besar? Itu di kotaknya ada namanya. So what are you seeing there, Joe? I see a mirror. I see myself. Okay, so now what can we take from this? What can we learn from this? Katie? That we're all leaders, that we can become the leaders of tomorrow if we tap into our full potential. That's exactly right. Now, there's only one person that can prevent you from being the best that you can be. That person is you. You're the only one who can revolutionize your life. You're the only one who can influence your happiness and your success. Your life doesn't change when your boss changes, when your career changes. Your life changes when you change. When you get beyond your limiting beliefs, when you realize that you're the only one who's responsible for your life. Allow yourself to be the best that you can be. The world needs great leaders now more than ever. I believe in you. It's time for you to believe in yourselves. Nah, saudara, dalam film ini menangkap setiap orang harus punya kesadaran, keyakinan. Yes, I can. Karena kita punya citra diri. Allah pencipta langit dan bumi ada di dalam kita. Kita punya potensi. Kalau engkau dan saya underestimate, pesimis, rendah diri terus menerus ke bawah, maka destiny Tuhan yang besar, sekalipun sampai Alex Tuhan ngomong terus, tapi sifat-sifat berlalu ini kita tidak pernah terkikis.
tidak akan terjadi sebuah dimensi ilahi, dimensi spektakuler terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya dulu, meskipun masih zaman dulu masih muda, masih di Protestan. Saya ini asal dari gereja Metodis Protestan. Nama saya Wesley, itu harusnya adalah namanya itu pendiri Metodis. Ya. Saya dari tanah Batak. Ya. Jadi, saudara, setelah SMA 2, maksud SMA 3, kota itu masih, ya tahun 1978, kota itu masih sangat original. Jarang orang yang sekolah ke luar negeri. Aku punya mimpi. Aku punya sebuah, dalam arti sebuah harapan yang besar. Saya berdoa, saya berdoa sama Tuhan, izinkan saya belajar ke Jerman. Saya belajar bahasa Jerman. Saya lihat lagi ada Pulau Formosa, Taiwan. Saya bilang, nggak ada kota itu orang ke Taiwan. Saya bisa lihat, saya bilang Tuhan, nggak mungkin saya pergi. Karena saya WNA, warga negara asing. Tapi aku ngotot. Aku bilang, dan ekonomi juga nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan saya berangkat. Tapi saya punya Tuhan, pengharapan yang besar itu. Saya bilang, Tuhan, Engkau pernah membangkitkan orang-orang besar. Dengan latar belakang mereka kayak Smith Wigglesworth, seorang tukang ledeng. Tapi Tuhan give the anointing, the power, super power, bisa bangkitkan orang mati. Saya ini anak kampung, anak desa, anak daerah. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Nah itu saya ingin saudara. Mau alami Alex, engkau harus punya sesuatu yang besar. Seirama klub sama Tuhan. Saya akhirnya dapat masuk ke Taiwan. Nggak ada tempat tinggal karena nggak punya duit. Saya apply, saya lihat, ada gerejanya di kampus sana. Saya kontak dengan terpatah-patah bahasa Mandarin yang terbatas. Oke, boleh datang sini nanti tinggal di gereja. Kamu Kristen? Iya, gereja. Akhirnya saya kasih dia surat baptisan saya ini. Akhirnya oke, tinggal nggak masalah sudah. Berangkatnya Yopo. Akhirnya saya diberikan 1 juta rupiah. 1 juta. Itu termasuk tiket, termasuk dia hidup. Tidak ada duit. Tapi masalahnya, saya nekat. Kakak saya semua katakan, kalau kamu pergi ke luar negeri sekolah kuliah, maka this is the one way ticket. Tahu ya one way ticket? Karena WNA. Sekali jalan pergi, udah selesai. Udah nggak bisa balik. Nah, harusnya nggak boleh. Dia bilang iya. Karena saya berdoa, saya punya keyakinan Tuhan akan pasti punya caranya. Saya ingat 10 hari sebelum keberangkatan saya, ada turun kepres waktu itu bagi mereka yang lahir di bawah setelah tahun 60, maka bisa adanya KBRI, namanya naturalisasi di Indonesia. Puji Tuhan, saya urusin WNI saya selesai hari ketiga saya berangkat dengan paspor WNI. Saudara, saya selesaikan. Saya sampai tinggal di gereja jadi Samuel kecil. Saya tahu ngepel gereja, saya tahu masak, saya tahu semuanya pekerjaan di gereja, lap piano, apalagi musim dingin. Waduh, dinginnya luar biasa, mesin ngepel pakai tangan. Lap seluruh gereja saya kerjain. Itu karena itu adalah upah yang memang saya tinggal gereja gratis. Saya harus masak. Kalau teman-teman datang, hari ini saya bisa masak banyak masakan. Bu Elizabeth pernah rasakan itu. Bubur Hongkong, bagaimana masak bubur Hongkong, bagaimana masak ayam arak. Karena banyak teman-teman dari Hongkong, dari Taiwan sendiri, mereka suka di gereja masak. Jadi saya ada di sana. Habis selesai saya cuci piring, saudara. Saya belajar, saya meraih banyak beasiswa. 4 tahun saya selesai S1. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengetuk hati saudara-saudara. Engkau dan saya siap tidak untuk masuk tahun yang ajaib, tahun yang spektakuler. Saya tidak punya orang tua udah meninggal, tidak punya kakak.
Tapi Tuhan itu ajaib. Hari ini saya punya perusahaan banyak, kita punya aset. Bersama Bu Elizabeth berdua cukup kita berperkara. Tuhan kasih itu. Halo, sampai sini paham? Who will be the great leader? Lihat dirimu dan diriku. Kita punya potensial. Ya Joel ya, kayaknya ya. Oke, belajar yang ilahi dari Tuhan. Oke, lanjut. Ini adalah bagian pertama. Ini dua. Ini bicara duniawi. Ini mau tidak mau kita tinggal di dunia ini terkamiring banyak hal. Pengetahuan dan konsep-konsep kebenaran dunia. Ini sering apa yang paradigma dunia itu bertentangan, berlawanan dengan konsep dan paradigma kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Konsep dunia memberi, kalau kita memberi artinya kita berkurang. Kita punya uang 1.000, kita berikan per sepuluhan 100. Berarti pasti kurang. 1.000 udah tinggal 900 di kantong kita. Wah, ini gereja mau bohong saya. Oh, ini Alkitab udah nggak berlaku. Kalau saya memberi pasti kurang. Itu adalah dunia. Nyata memang berkurang. Hilang, ya kan? Hilang. Oke. Itu memberi artinya berkurang. Firman Tuhan katakan kalau engkau memberi, maka engkau akan menerima. Engkau menabur, maka engkau akan menuai. Betul nggak saudara ya? COVID, tapi Tuhan membuktikan, Tuhan membuktikan dia. Nggak lama, langsung negatif. Tes negatif pulang. Seger buker. Hanya Tuhan itu segalanya. Amin. Ya. Oke. Kuat itu pemenang kata dunia. Harus jadi kuat. Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Sekalipun bagi si lemah. Daud itu lemah loh. Melawan Goliat. Gak dipandang sama saudara. Apalagi Raja Saul. Sampai berikan dia ketopong, baju zirah. Wah, diletakkan semuanya. Sampai dia dianggap anjing. Dia apa? Pemukul anjing. Goliat menganggap dia anjing. Kamu datang. Mau memukul anjing. Dia anggap itu orang-orang lemah. Oke, lanjut ya. Ini sains. Bekerja keras bisa mengubah nasib dan menjadikan kaya. Ini paradigma dunia. Harus kerja keras dari pagi sampai malam. Bila pun tidurnya dikurangin. Tuhan katakan, ayo Tuhan memulihkan keadaan anaknya seperti orang yang sedang bermimpi. Mazmur 126 ayat 1. Mengalah itu kalah. Jangan mengalah. Lawan aja kalau engkau benar. Nah, ini mesti tanya istri saya ini. Dia itu perkasa ini. Mengalah itu kalah. Tuhan katakan mengasihilah, memberkati dan mengampuni. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Awal curahan berkat Tuhan itu adalah bagi orang yang nangkap hati Tuhan. Memberi, mengasihi, memberkati dan mengampuni. Oke, konsep dan pengetahuan penting. Pokok, prinsip. Tapi harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, kita nggak usah belajar. Harus sekolah. SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, sampai gelar doktor, kabulator. Ambillah semuanya. Baik, tapi selaraskan dengan kebenaran firman. Belajar itu susah memang. Harus belajar, oke? Tapi itu bukan sebagai pokoknya. Roh duniawi itu roh Babel. Pengaruh dan kekuatan mamon. Pikiran dan hati kita jangan melekat kepada mamon. Mementingkan uang itu segalanya itu ya. Nah, mau nggak saudara? Saya mau sebenarnya. Itu, ayo jangan jadikan mamon dewa yang memikat hati. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Ucap syukur aja saudara. Mengucap syukur, gelinding wae. Ikut aja Tuhan. Percayalah, kita akan genapi firman Tuhan. Semakin hari kita diangkat semakin tinggi, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Oke, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang mengasihi yang lain dan seterusnya. Oke, saya kira itu harus cepat. Yang C, saudara, konsep kesuksesan dan kekayaan dunia. Nah, ini sering kita
tersalah. Coba sukses itu orang akan berjuang, betul ya? Mulai get the work, kerja, ya, keep working, don't stop, tak berhenti, baru kita capai kesuksesan. Dan itu perjuangan luar biasa. Dia lari untuk meraih kemenangan. Apakah itu keberhasilan? Ya, secara manusia, secara konsep dunia. Kita ingat Ibu Iin Cepong, akhirnya ijazah yang terbaik, S2, dia buang ketika mobil ting tong itu sampah datang, dia buang. Tuhan bilang, aku mampu memberkati engkau. Hari ini kita lihat dipakai Tuhan. Bukan karena ijazah, bukan karena ini. Keberhasilan itu adalah keberhasilan yang sesungguhnya itu berkat daripada Tuhan. Konsep kekayaan dan kemewahan bisa menjamin kebahagiaan? No. Metode mencapai kesuksesan dengan segala cara. Ada orang korupsi, cara-cara yang tidak benar, mengambil bukan haknya. Saudara, Tuhan ingin ada kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan. Ini Tuhan rindu. Saudara saya mengalami kebahagiaan seumur hidup kita. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kita bukan bahagia, artinya kita diberkati. Anak cucu kita akan mengalami kemuliaan, kebahagiaan, dan perkasa. Daud berkata, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Anak cucu orang benar hidupnya akan perkasa di atas muka bumi. Dan anak cucu orang benar tidak meminta-minta, tapi mereka memberi pinjaman. Saudara, mari lekatkan hati kita. Ini konsep-konsep yang harus kita tahu. Oke? Kebiasaan yang hidup buruk, suka mengkritisi orang lain. Namanya alias kipo. Tahu kipo ya? Ini kipo. Ya, beda ya dengan kritisi dengan gosip. Gosip itu sesuatu yang tidak beres. Kritisi itu mungkin kita kritis gitu loh ya. Pergaulan yang buruk, pikiran kotor. Nah, ini jadi benalu ya. Ya, pikiran pornografi. Mari hidup kita dipimpin Roh Kudus. Oke. Roh keagamawi ini penting ya saudara ya. Ini mungkin mereka yang belajar teologi banyak hal ini. Doktrin teologi agama. Hari ini banyak orang perdebatan tentang Tritunggal, tentang Kristologi, dengan anti-Kris, anti-Kristo, anti-Kristi, macam-macam hal-hal yang diperdebatkan para teolog. Itu tidak akan membawa kemuliaan Tuhan bagi umat percaya. Pengetahuan tentang Tuhan itu baik, tapi hanya pengetahuan akan menjadi doktrin yang mati. Roh yang menghidupkan. Oke? Banyak teolog yang justru membatasi kuasa karya Roh Kudus. Hari ini ada beberapa sekolah teologi di Jogja, di Salatiga. Mereka tidak percaya lagi ada mujizat. Pernah dengar itu ya? Tidak percaya. Itu adalah sudah berlalu. Tuhan sudah ciptakan dokter obat. Sekolah teologi hari ini mengajar itu. Bayangin, bahayanya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ayo belajar bersandar berharap orang kudus, hamba Tuhan ya. Mengejar nubuatan manusia melebihi mengejar kebenaran Tuhan dan pesan Tuhan secara pribadi. Ini adalah keagamawian. Ada orang mengejar nubuatan. Saya berkali-kali katakan, bukan boleh, nggak boleh, boleh. Tapi hidupmu berpadan bersama Tuhan, hidupmu benar. Maka dinubuati siapapun juga nanti dari Tuhan pasti indah, pasti baik. Betul ya saudara ya? Halo? Pasti baik. Jadi jangan kita melebihi. Kejar dinubuati tapi hidup kita gak kena gitu kan. Nah, itu benalu tetap melekat kepada kita. Ya itu. Oke. Roh kekhawatiran dan ketakutan. Unbelief sin. Roh ketidakpercayaan. Nah, kekuatan yang merusak dan melemahkan iman orang percaya. Kalau engkau dan khawatir, ayo, mau jadi apa sih? Berarti engkau dan saya tidak percaya. Tangan Tuhan yang besar
merendah, berkarya dalam hidup kita. Oke, jadikan kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kelima, akar pahit. Ada di sini akar pahit. Kita kalau konseling orang banyak. Akar pahit itu merupakan sebuah spirit, sebuah benalu itu tertancap di dalam benih. Pelan-pelan dia gede. Yang tumbuhnya di hati kita. Itu membusukkan kehidupan kita. Itu membuat kasih Tuhan tidak sempurna. Kalau kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita, maka kasih itu menutupi setiap kesalahan. Oke, root of the bitterness. Lihat ya, sebuah pohon ini kecil, tapi akarnya gila lah. Merambat sampai jauh, sampai mendalam. Oke, peristiwa masa lalu yang menyakitkan, yang tidak terlupakan itu akar pahit. Dan pohon itu akan kering. Hidup kerohanian akan kering. Karena membuat kering itu adalah akar pahit. Oke, benalu rohani akan mengikis buah roh pemberian Tuhan. Kita siap masuk tahun baru, Tuhan akan memberikan segala sesuatu dimensi ilahi yang baru buat kita. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita belajar. Apa yang saya sampaikan tadi, adakah masih ada yang lekat dalam hidup kita? Pohon kehidupan orang percaya menghasilkan buah-buah roh. Menjadikan berkat bagi diri sendiri dan berkat bagi sesama. Itu adalah pemberian Tuhan, pohon kehidupan kita. Ayo kita baca sama-sama ini ya. Galatia 5:22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi Kristus Yesus, Ia telah menjadikan. Ya, sebentar ya. Barang siapa menjadi milik Kristus milik itu bagian Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Oke. Ini penting. Kita akan masuk terakhir. Saudara, freedom. Kita butuh dimerdekakan. Jubah kita harus ganti jubah baru. Kirbat kita jangan kirbat yang lama. Anggur di dalam kirbat itu tambah lama tambah bagus. Anggur. Tapi kalau kirbatmu lama bocor, sobek, anggurmu tidak pernah utuh. Berkat Tuhan tidak akan utuh. Oke, jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Hari ini masih awal tahun. Gunakan baik-baik. Datang ke hadiran Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oke? Kikis itu bukan potong. Beda ya? Halo, tahu nggak artinya kikis dengan potong? Semua yang saya sampaikan tadi itu tidak bisa dipotong. Hanya bisa dikikis. Pelan-pelan. Tapi dengan percepatan speed up dari Tuhan. Pelan-pelan. Tapi pasti kalau kita mau, Roh Kudus akan menolong. Kikis habis semua benalu yang merintangi kita oleh pertolongan dan urapan Roh Kudus. Saudara saya sedang berlari. Masing-masing di gelandang Tuhan. Kita lihat umpamanya saudara kita Deang, ada Lili, ada Titi, dan teman-teman yang lain, ada Paul. Nah, ini mereka itu masing-masing di gelandang. Sama-sama nari, sama-sama punya sebuah gelandang nari. Mari, masing-masing punya jalur. Cari, lari, sampai finish strong. Sampai garis akhir. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Pada akhirnya ada sebuah mahkota kemuliaan. Oke, saya cari gambar-gambar ini. Bersihkanlah benalu yang menempel di hidup kita. Alami kelepasan sempurna dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara kalau mau PowerPoint ini silakan bisa copy. Oke, kita akan masuk dalam sebuah ini deklarasi.
Udah ada apel sama ini. Kemarin kita merayakan, kita dapat banyak ya roti berupa cincin, kue-kue yang bergambar hati, dan matahari, dan macam-macam. Ini kita masuk ke tahun yang baru ini, orang Yahudi, orang Israel itu merayakan dengan namanya apel dan madu. Madu berbicara semua yang manis. Madu berbicara mengobati, memulihkan semua yang lesu. Madu dan apel itu adalah menggambarkan semua itu yang terbaik. Merekah ini. Jadi mereka itu potong, mereka cerupin. Oke, ya, deklarasi ya, kita akan sama-sama. Mana deklarasinya? Mari kita bangkit berdiri, kita angkat apel dan madu ini, kita sama-sama katakan. Ayo, come on. Leni bantu dong. Tadi itu loh ditarik PDF-nya. Oke, yaitu ada apel, oke, dibesarin coba. Mana kelihatan ini? Digedein dong, nggak kelihatan. Coba lihat. Udah. Ya udah, nanti ini ya. Oke. Deklarasi Rosh Hashanah. Oke, sini dulu. Oke. 2, 3. Seperti ada tertulis bahwa demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang aku berkenan, dan aku berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Mati dan hidup ada dalam kuasa lidah, dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Next. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan tahun baru Ibrani 5781 Pei Alex, maka kami angkat cawan ucapan syukur dan cawan perjanjian Tuhan yang sudah diturunkan atas Mahanai, Batra, BSB, hidup kami sekeluarga dan Indonesia. Dengan iman percaya kami mendeklarasikan bahwa tahun baru Ibrani 5781 Pei Alex Rosh Hashanah adalah 5 tahun nafas Tuhan yang melanda seluruh bumi. 7. Jahit, biar firman Tuhan yang menembusin hati kami. 8. Cek, masuk dalam tudung dan tembok perlindungan. 1. Alex, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Memasuki tahun baru Rosh Hashanah, Bapa sudah memberikan 10 fungsi mata kapak untuk membabat habis atas apa yang tidak berguna yang masih ada. Harus dibabat sampai habis, sampai timbul yang murni dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang sombong, kepahitan, lalu mata yang dicungkil, tangan yang dipotong, kaki yang dipotong, telinga yang berat mendengar, lidah yang pertajam, kepekaan penciuman harus dipotong habis, dibabat sampai tuntas, sampai finish touch terjadi, menjadi bersinar. Dan inilah persyaratan aturan mutlak yang harus dipenuhi untuk berada di tahun Pei Alex 5781. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan sudah berikan, perjanjian air terjun dan ketujuh roh Allah, akan tetap melingkupi Mahanai, Batra, BSB, kami sekeluarga dan Indonesia. Tahun Ibrani 5781 Pei Alex adalah tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun revival, tahun penginjilan ke gunung-gunung dan lereng-lereng,
Tahun berkat Tuhan dicurahkan sampai memenuhi lubuk-lubuk. Terjadi terobosan, kesembuhan, keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus. 6. Kabut Tuhan telah memenuhi Batra mengenai BSP. Kami semua warga Indonesia dengan terbukanya 12 gerbang ilahi. Gerbang surga terbuka, surga menyentuh bumi. Gerbang masa anak-anak Tuhan dinyatakan terbuka lebar. Kesetiaan Tuhan yang menjamin melaksanakan rekayasa semua rencana Tuhan sampai jadi genap dan tuntas atas mengenai Batra BSP. Kami warga dan Indonesia karena anugerah dan kasih setianya semata. 7 ilahi, perkenanan Tuhan, perjanjian kayu aras dan perjanjian matahari tetap melingkupi mengenai Batra BSP. Kami keluarga dan Indonesia karena panci-panci Tuhan berdasarkan cinta dan kesetiaan. 8. Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan segala sesuatunya, kelimpahan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, unity, kekayaan dan nilai, keamanan, kemunduran, favor of God and man, hikmat perkenanan yang membuat mengenai Batra BSP dan kami keluarga sangat banyak seperti bintang di langit. Amen. Kami dimampukan melekat erat dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus pada 1 tahun ke depan, oleh tahun Ibrani 5781, dengan hati yang tidak pernah mendua, hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, dengan mematuhi segala ketetapan-ketetapannya, dan semua hukum-hukumnya. Amin. Ros Hasana, tahun baru Ibrani 5781, berjanji hidup kudus, hati tulus, dan semuanya Tuhan akan urus sampai Maranatha, masuk dalam kekekalan abadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Destiny tergenapi, ikut pengangkatan, rapture, dan terakhir Yerusalem baru. Haleluya, amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami ucap syukur. Kalau kami Bapa habis, kami mau kikis habis semua benalu-benalu rohani kami. Engkau mampukan kami Roh Kudus untuk mencerna, menangkap yang ilahi. Tuhan tolong kami. Dan ketika kami makan apel yang dicelupkan dalam madu, ada sebuah simbol keilahian-Mu masuk dalam hidup kami. Kami tahu tahun ini akan tahun yang memaniskan setiap kehidupan kami. Tidak ada lagi roh akar pahit. Tidak ada lagi roh iri hati. Yes. Tidak ada lagi yang tidak bisa diajar. Amen. Tidak ada lagi yang malas. Semuanya kami bagi berdiri di hadapan-Mu. Amen. Menjadi pasukan-Mu yang tidak terhenti. Yes. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua tangan kasih-Mu. Yes. Mampukan kami menjadi pelaksana dan pelaku firman dengan Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu buat teman-teman kami yang di rumah, ketika mereka ambil apel, ketika mereka ambil madu, sama maknanya Tuhan Kau berkati urapi. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Mari pengumumannya. Ambil mic. Saudara kasih Tuhan, cepat ya kita hari Jumat, Sabtu, Minggu hari ini masuk hari yang ketiga.